Baik, kita akan coba belajar membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan fitur heading di Word. Langsung saja cek keyboard. Oke, pertama-tama kita akan mengatur heading pertama terlebih dahulu. Kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Sebelumnya saya munculkan dulu menu navigation pane-nya. Klik view, kemudian checklist pada navigation pane-nya. Oke, pertama-tama kita blok teks yang akan diatur sebagai heading pertamanya. Walaupun tanpa diblok juga bisa, tapi tidak apa-apa, kita blok saja biar kita sama-sama paham. Kalau sudah diblok, kemudian masuk home, lalu klik kanan pada heading 1 ini, dan pilih update heading 1. Tujuannya supaya jenis format dari teksnya tidak berubah. Nah, formasi di navigation pane-nya menjadi terpisah atau menjadi dua bagian heading 1. Agar bisa tergabung menjadi satu, caranya kita naikkan atau gabungkan teks pendahuluan ini ke bab 1 terlebih dahulu, seperti ini. Lalu tekan kombinasi Shift dan Enter. Bisa kita lihat di navigation pane-nya. Namun jika posisi kedua teksnya tidak sejajar rata tengahnya, kita bisa tekan backspace di posisi belakang dari bab 1 ini, seperti ini, sampai posisi sejajar rata kirinya. Baru sekarang tinggal klik ini untuk rata tengahnya. Kemudian kita lanjut mengatur bab 2-nya ke heading 1 juga, biar kita mudah pahami. Caranya sama seperti tadi, blok teksnya, lalu klik heading 1. Maka otomatis bab 2-nya ini akan mengikuti formasi dari heading 1 bab pertama tadi. Oke, kembali atur seperti tadi. Posisikan ke rata kiri. Kalau sudah sejajar menjadi rata kiri, silahkan ubah ke rata tengah seperti ini. Begitu juga bab ketiganya, sama juga. Nah, saya kira cukup untuk heading satunya. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan sampai bab 4 dan seterusnya. Kemudian kita akan mengatur heading 2-nya atau subbabnya. Baik, kita kembali dulu dari bab 1. Nah, latar belakang ini saya akan jadikan sebagai heading 2-nya. Teman-teman silahkan posisikan kursornya di teks yang akan dipilih. Lalu silahkan blok atau langsung klik heading 2 seperti ini. Itu sama saja. Kemudian klik kanan, lalu pilih update heading 2 agar formatnya tidak berubah. Kemudian lanjut ke B-nya. Kita tinggal langsung klik heading 2 karena sekarang tidak perlu klik kanan lagi untuk update headingnya, karena dia otomatis akan mengikuti formasi dari heading 2 yang sudah diatur tadi, yaitu dari A latar belakang ini. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk heading 2 di bab pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk mengatur di bab 2-nya. Caranya sama. Silahkan posisikan kursornya di subbabnya, lalu klik heading 2. Baik, jika terjadi seperti ini, berarti subbab dari bab keduanya akan otomatis mengikuti lanjutan dari subbab 1 pendahuluan. Cara mengatasinya adalah silahkan teman-teman posisikan kursornya di numbering seperti ini. Lalu tekan kanan dan silahkan pilih Restart at A. Atau bisa pilih set numbering value, kemudian di set value to-nya silahkan ganti menjadi A misalkan, kemudian oke. Sekarang tinggal mengatur posisinya. Namun jika terjadi seperti ini, itu tandanya adalah numbering teks tersebut saya katakan palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena nomor teks ini tidak menggunakan settingan numbering yang sudah ada di Word, atau saya katakan numbering manual. Teman-teman bisa mengeceknya dengan cara saya kembali dulu. Kita perhatikan di sini, ini adalah menu penomoran. Dia dalam kondisi aktif. Berarti teks kehidupan politik ini sedang menggunakan format numbering. Sedangkan pada pembahasan inti ini, dia tidak ada tanda menggunakan format numbering. Maka kita harus memberikan numberingnya terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu A-nya, lalu klik ini dan pilih format
yang ini, atau ketik manual juga bisa. Baru kita tinggal klik heading 2. Kemudian seperti tadi. Lanjut di bab 3-nya. Baik, berhubung heading 2 di bab 3-nya menggunakan format nomor yang berbeda, maka cara mengaturnya adalah terlebih dahulu atur sebagai heading 2. Maka dia akan berubah mengikuti heading 2 dari bab 2-nya. Kemudian silahkan hapus nomornya, lalu ketikkan nomor seperti sebelumnya, yaitu apa namanya ini. Pastikan dia benar-benar menjadi format nomor. Bisa dilihat di navigation pane-nya, begitu juga selanjutnya. Kita lanjut ke heading 3. Kita mulai dari bab 1. Ini dia misalkan. Lalu klik kanan pada heading 3. Kemudian update heading 3 to match selection. Lanjut lagi 1.2-nya. Kita tinggal klik heading 3. Nanti otomatis akan mengikuti 1.1-nya. Begitu juga seterusnya. Oke, saya percepat saja. Nah, di bagian bab 3-nya, subbab yang dijadikan heading 3-nya, ternyata format nomornya berbeda dari sebelumnya. Oke, cara mengaturnya sama seperti yang ini tadi. Tapi ada yang pernah bisa menggunakan cara lain, seperti ini. Klik kanan pada nomornya, kemudian pilih set numbering value. Lalu checklist pada continue from dan advanced value. Kemudian di bawah nanti akan seperti ini. Namun berhubung di sini tidak ada, maka kita coba seperti tadi. Hapus nomornya, lalu ganti dengan yang seharusnya. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Baik, saya kira sampai di sini untuk membuat heading-headingnya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan lagi sampai heading keempat dan seterusnya. Sekarang selanjutnya kita akan membuat daftar isinya secara otomatis. Untuk cara mengaturnya nanti sangat mudah. Yang penting heading-headingnya sudah benar dan lengkap sesuai yang dibutuhkan. Saya akan buat daftar isinya di atas dari bab 1-nya terlebih dahulu. Lalu tekan Ctrl Enter untuk membuat halaman baru. Sekarang silahkan klik references ini. Lalu pilih Table of Contents. Dan silahkan pilih Automatic Table 1. Nah, maka akan otomatis dibuatkan daftar isi sesuai heading-heading yang sudah dibuat tadi. Untuk cara mengatur daftar isi, mohon maaf saya tidak bahas di sini, mungkin di video selanjutnya. Baik, sampai di sini sharingnya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin dikomentari, silahkan komentari. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Terima kasih.